Yang ketiga, mampukah mereka dapatkan? Atau bahkan RRQ OC kemenangan 2-0 tanpa balas? Langsung sebentar lagi kita menuju ke arah lane of down. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow. Kembali lagi langsung disambut oleh para supporter dan kita akan menyaksikan game yang kedua dengan 10 hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Masuk ke dalam lane of down juga antara Alter Ego menghadapi RRQ. Alright, dan juga ini dia. Langsung ada blocking minion yang dilakukan oleh seorang Finn. Kali ini membuat mid lane mereka akan lebih unggul. Udil mungkin mengetahui akan hal tersebut yang membuat dia memilih untuk membantu seorang Kids di arah orange buff-nya terlebih dahulu. Nampak cepat ya. Namun melihat adanya Rasi yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah dalam para pemain dari tim RRQ, itu agak cukup dicegah ya nampaknya kali ini ya. Nah ya pasti bakal coba untuk diminimalisir untuk seorang Rasi pastinya. Dan ini bakal jadi satu pergerakan yang cukup menarik ketika kita melihat Finn berhadapan dengan seorang Kadita dari Rasi. Banyak banget semak-semak yang akan coba dimanfaatkan dan kalian juga bisa manfaatin nih promo dari Grab karena akan ada diskon sampai 26.000 dengan kode promo di bawah ini. Dia meledakkan begitu saja, Finn harus mundur ke arah belakang dan untungnya Kids belum level 4. Ini berbahaya kalau Kids berhasil mendapatkan satu buah jungle, dia bisa level 4. Dia bisa balikin keadaannya terhadap seorang Finn dan ingat Decimate is real loh. Ya, Decimate is real. Begitu mengganggu, begitu besar juga dari segi damage-nya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain nih, Rasi bersama seorang Pai nampaknya bakal coba untuk memberikan pengejaran. Tapi ternyata ada Lemo di sana mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Pai. Berhasil mendapatkan satu buah point kill, dibalikan kembali keadaannya. Petrify Gaming Israel, Albert belum punya satu buah shadow kill. Membuat dia tertahan di level 3. Keuntungan di tangan dari tim Alter Ego Esports. Wah sayang banget masih ada di level yang ketiga dan belum ada shadow yang bisa dibuka. Tapi di sisi lain juga kita melihat bagaimana Udil bisa dihilangkan dalam sekejap. Albert langsung membalaskan apa yang terjadi di beberapa detik sebelumnya. Alright, bahkan kalau bisa kita lihat dengan ada satu buah shadow kill yang dimiliki oleh seorang Albert berhasil membayarkan utangnya di arah bottom lane tadi. Tapi Turtle muncul bersama dengan Phantom Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Ini akan coba ada team fight, Pai menuju ke backline, tidak ada counter retribution. Full retribution didapatkan dan Alter Ego memenangkan Turtle tanpa ada kontes. Ya satu objektif yang sangat amat penting pastinya meskipun masih sedikit impactnya di menit yang kedua tapi setidaknya ini bisa menambahkan beberapa buff ketika Udil bertemu dengan seorang Finn ataupun teman-teman dari Alter Ego Sport lainnya berhadapan dengan RRQ. Dan kalau kita melihat nih berfokus ke arah kedua gold lane Ryzel dan juga Skylar yang lagi-lagi bertemu. Ada sedikit bantuan pastinya dari kedua roamer dan Finn bahkan kehilangan beberapa damage, beberapa HP-nya yang sangat amat sakit dari seorang Rasi. Tapi ternyata masih berhasil untuk melarikan diri dari kejaran seorang Rasi. Alright. Memilih untuk melakukan sedikit hide and boost untuk tim Alter Ego mereka. Masih mencari di mana keberadaan dari seorang Rasi. Yang ingat, dia udah level 4. Untungnya aja daerah hitnya belum nyata. Retribution, Albert berhasil mendapatkannya kah? Yes, Albert berhasil mendapatkan satu bar retribution terakhir. Sedangkan di Ryzel di arah top lane masih coba untuk dominasi pergerakan dari seorang Skylar dan itemnya silakan Evan. Yes, kalau kita lihat dari segi itemization sebenarnya belum banyak item yang dijadikan ya, tapi terlihat di sana ada Molten Essence dari seorang Lemon di sisi XP untuk bisa memberikan damage yang lebih banyak karena dia berhadapan dengan seorang Pai yang efek regennya ini benar-benar sangat amat kuat dan mungkin next itemnya bisa langsung menuju ke arah dominance nantinya mengurangi lagi dari regen dan juga shield untuk para pemain Alter Ego Esports. Meanwhile, kembali lagi kita melihat Ryzel yang bisa dibilang cukup menjaga posisinya sih. Dia nggak boleh terlalu jauh juga, masih butuh beberapa item. Mungkin di menit ke-10 baru dari seorang Ryzel bisa lebih terlihat potensinya. Alright, ini dia prediksinya. Alter Ego mendominasi dengan 4 prediksi dan RRQ hanya ada 2 Arashi dan juga Ranger masuk. Kita bakal melihat ini hanyalah prediksi saja. Dan bahkan melihat adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang mencoba mendominasi di arah jungle dari tim RRQ. Asal Fair Asa dikeluarkan, udah di garis depan. Mencoba menutup tapi sama-sama mengeluarkan ultimate. Dengan ada pergerakan Kids, tidak bisa di counter tapi lihat Watchers! Kali ini belum keluar dan langsung ada satu Decimate dengan sangat baik dari seorang Kids. Menutup pergerakan dari seorang Albert dan tidak bisa berhasil mendapatkan purple buff. Albert kali ini harus pincang dengan tanpa adanya purple buff dan mungkin
mungkin turtle kedua di tangan dari seorang Kids tanpa ada konten. Pergerakan yang terlalu beresiko ya dari seorang Finn dengan HP yang terbatas, dia coba untuk ikut ke arah teamfight-nya, memberikan damage tambahan, tapi memang ada sedikit pertukaran sih di area atas, yaitu seorang Skylar yang mendapatkan beberapa platingan gold milik seorang Ryzel. Setidaknya ini membuat kerugiannya nggak terlalu jauh, meskipun memang dari Alter Ego Esports langsung bisa mendapatkan turtle-nya. Oh, informasi yang harusnya telah diberikan. Alter Ego memiliki gold yang unggul, walaupun dari gold lanernya tidak terlalu unggul. Tapi yang membuat Lemon kali ini belum bersinar adalah Lemon akan dilumat habis sama Ryzel. Lemon gak bisa barbar seperti di game sebelumnya. Kecuali dia mau initiate dengan tahun yang dia miliki. Fire Strike bahkan sudah dikeluarkan. Rasi melakukan flanking. Menuju ke arah Skylar. Purify Game dikeluarkan. Rafael kurang maksimal. Watchers for defensive. Kali ini membuat para pemain dari tim Alter Ego berhasil untuk mundur. RRQ juga mundur. Disengage dikeluarkan. Lagi-lagi Rasi bermain dengan flanking gamingnya. Iya, sama-sama bermain dengan sangat amat rapi, tapi ada satu informasi yang kita dapetin kalau misalnya Rasi ini bakal jadi satu bahaya besar nantinya. Skylar menerima damage cukup besar, tapi masih ada Blessing Duet yang akan coba dikeluarkan sebagai satu gerakan defensif juga. Meanwhile, di sisi lain, ini never ending fight yang dilakukan juga antara Lemon dan juga Git sama-sama dengan HP yang tebal membuat mereka harus disengage dan mencari satu perebutan objektif di sisi lainnya. Oke, melihat adanya emblem seperti ini, bermain dengan burst, tapi lihat Lemon dia mulai menahan dengan physical defense Albert. Berhasil menghindari dengan satu buah quad shadow saja. Sedangkan Clay di sana di follow up dengan Kids melakukan satu buah Asura Aura untuk menutup ultimate-nya. Tidak ada following up, jadi Rasinya tidak akan terkejar. Di arah bottom lane, sepertinya Sirpai agak sedikit kesulitan mencoba untuk menghadapi seorang Lemon dengan Fredrin-nya kali ini. Yuzongnya mungkin kuat dari segi team fight. Tapi untuk segi one by one situation, kita masih belum lihat itu ada di tangan dari Sirpai untuk beberapa belakangan ini. Iya, dan membuat si Lemonnya ini jadi bisa lebih leluasa untuk join ke arah team fight lainnya. Tapi terlihat juga bagaimana satu barrier langsung dipasang di area sekitar turtle karena akan ada setup yang dilakukan oleh kedua tim. Terlihat dengan adanya seorang Lemon dan juga Kids yang udah mulai bertukar damage satu sama lain. Oke, Vader Estek tadi keluarkan Watchers menuju ke garis depan tapi nampaknya tidak terlalu impactful. Sedangkan di garis belakang, Skylar mencoba untuk melakukan defensif dan satu buah retribution tetap didapatkan oleh seorang Alter Ego. Perfect starter is real kali ini. Perlahan tapi pasti ya, mereka Perlahan coba tapi pasti. usir satu persatu. Para pemain RQ juga menerima damage yang cukup lumayan, sehingga membuat mereka ya mau nggak mau harus mundur. Tapi sayangnya belum ada trade nih yang terlihat. Lagi-lagi dari segi outer turret sebenarnya memang Alter Ego Esports sudah kehilangan satu outer di area top lane. Tapi ini nggak menutup pergerakan mereka dan nggak memperluas juga invasi dari RRQ sejauh ini. Alright, dengan adanya pergerakan seorang Clay harus menggunakan Vader Estek di dalam mid lane, ini tandanya mereka agak cukup worry dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Jadi mereka benar-benar kalau bisa mempercepat rotasi yang dimiliki dari seorang Finn dan juga Skylar. Melihat hal seperti itu, Alter Ego ini mengungguli dari 600 gold. Cuma bukan hanya itu, yang mereka ungguli adalah ada seorang Ryzel. Ada Rasi open map-nya. Ya. Mereka dari Udil juga menang dalam kondisi high ground defensifnya juga. Atau team fight close combat yang dia miliki. Dan lihat, gold difference-nya ini agak cukup adil. Timpangnya tipis banget. Hanya di posisi dari Romer. Itu juga timpangnya cuma berapa? Ya, 300 perak paling jauh ya. Karena keseluruhan aja cuma berbeda 300 Ranger Mas. Dan untuk saat ini kita melihat bagaimana dari seorang Pai terjebak langsung dengan tiga pemain. It's a pick off dari bottom lane. Membuat satu buah point kill yang sangat mahal. Memberikan space di arah bottom lane untuk dapetin satu buah turret. Tim RRQ, mereka mungkin kehilangan dari segi mappingnya. Tapi mereka selalu memaksimalkan dari segi objektif dan kill di garis depan sana. Skylar jangan lupa bisa di decimate. Dan untungnya dia mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image BMI. Iya, trade dilakukan ya antara di bagian bawah dan juga di area top lane-nya karena tadi dikirim langsung Ryzel bersama seorang Rasi. Karena mereka tahu informasi juga adanya seorang Lemon berbahaya ketika berpergian sendirian saja di area top lane. Dan Lord sudah mulai hadir di dalam lane of down. Begitu juga dari seorang Albert yang udah berada di seluruh sisi dari lane of down dengan quad shadow-nya dan luasa banget untuk bisa memberikan cicilan damage bahkan ke arah seorang Udil. Yang agak sedikit problem untuk Alter Ego adalah dengan Albert menggunakan Hayabusa di arah late game. Tapi Rasi tidak menginvasi Albert, itu sebuah masalah kalau menurut aku. Membuat Albert bebas farming jungler
Dan memang Albert itu biar late game dia cukup kuat. Kalau sekarang memang dia belum terlalu bersinar, Nevin. Iya, sejauh ini memang belum ada damage yang terasa. Oh, surprise attack. Rough wave-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan Clay, tapi tercatat di sana Rizal yang menutup satu buah point kill yang mahal. Membuat para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan momentum untuk bisa melakukan Lord yang pertama mereka. No magical damage burst yang dia miliki satu-satunya. Mereka nampaknya tidak terlalu berani untuk melakukan Lord, dan reset yang dilakukan hanya untuk bermain, untuk membuat seorang Kids ini gagal melakukan Lord dengan buru-buru. Ya, nggak boleh buru-buru, dan memang terlihat banget di game kali ini kedua tim sangat berhati-hati. Mulai dari pertemuan yang terjadi, mereka bakal coba untuk ngambil satu persatu pemain dan cari potensi maksimalnya. Kalau misalnya terlalu beresiko, mereka bakal coba untuk hold back, mundur terlebih dahulu. Dan sejauh ini juga pergerakan dari Kids sangat amat bebas. HP-nya udah tebal banget mungkin dengan item yang udah memang dia amankan. Tapi kalau kita ngomongin ke arah objektif, RRQ mereka udah bisa dapetin 2 auto turret, dan itu bakal menjadi salah satu hal yang berbahaya kalau misalnya nggak ada pertukaran lagi dari Alter Ego Esports, apalagi Lordnya udah mulai hadir. Lihat Lemonnya, dia memancing keributan. Walter! Surprise attack! Kids bakal coba ditumbangin begitu saja. One last hit. Berhasil ditumbangin oleh seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Ada satu buah tabrakan dari Sirpai, tapi ternyata planting the way. Berhasil menutup Sirpai. Posisi Petrify Gaming Israel sedikit terlambat, membuat seorang Albert masih bebas bergerak dari belakang. Rizal is coming up. Mereka mundur ke arah belakang. Shutdown diberikan. Rizal, sang pahlawan untuk tim Alter Ego, berhasil mendapatkan double kill. Surprise attack yang dilakukan RRQ ternyata membuat mereka yang harus tumbang dengan 3 playernya. Rizal is real kali ini, bersinar seperti yang sebelumnya kita pertanyakan. Rizal belum bersinar nampaknya. Wow, 3 ditukar dengan 2. Sebenarnya inisiasinya bagus banget dari RRQ. Bahkan tadi kita ngeliat posisi dari Alter Ego Esports, damage duel mereka masih dalam kondisi yang cukup jauh dari area sekitar Lord. Tapi somehow Rizal datang dengan seluruh damage-nya, dan juga 1 Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Luar biasa permainan Alter Ego Esports merespons pergerakan dari tim RRQ, itu respon yang luar biasa. Yes. Mereka tim fight balik, mereka sama-sama all in. Dalam kasat mata, RRQ sempat mengungguli, tapi Rizal tiba-tiba datang merubah semuanya menjadi lebih indah, Nevin. Iya, semuanya jadi lebih mudah. Khususnya untuk Alter Ego Esports setelah mereka cukup struggle ya untuk mendapatkan beberapa objektif. Tapi dengan adanya Lord ini harusnya akan mempermudah pergerakan mereka lagi, terutama untuk menuju ke arah mid outer turret. Karena ya dengan mid outer turret ini seorang Rasi bisa lebih bebas lagi. Dan kalau kita ngomongin dari segi itemization juga dengan ada Genius One ini penetrasinya akan semakin besar ketika seorang Rasi mengeluarkan ultimate-nya. Oke, dari segi item yang dimiliki, mungkin kali ini mencoba untuk menumbang Rasi, tapi Rough Wave mau nggak mau harus dikeluarkan. Permainan dari tim RRQ dalam defensif yang mereka miliki. Alter Ego memiliki keuntungan dengan 3000 gold, tapi Ultil akan coba dikejar habis-habisan oleh seorang Skylar. Sama-sama tidak memiliki satu buah Purify, mencoba dikocok begitu saja. Rizal di garis depan depakan. Satu buah Win of Nature berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Pasifnya tidak pecah, Skylar dikejar habis-habisan, dikocok begitu saja. Ini dia, Cristiano. Skylar tetap harus tumbang. Mega kill didapatkan oleh seorang Rizal. Mengkocek kiri kanan depan belakang, tapi nampaknya masih belum cukup untuk Cristiano Skylar. Pengalihannya bagus banget sih dari seorang Pai ya, memecah team fight-nya ke area 2 area. Supaya dari Alter Ego Esports bisa bebas banget dapetin Skylar. Salah satu player yang akan sangat amat penting nantinya untuk keselamatan dari tim RRQ. Tapi Rasi udah mulai ketahuan, nampaknya bakal coba untuk langsung melakukan ultimate-nya. Oke, all in terhadap seorang Lemon bukan jawaban untuk para pemain dari tim RRQ kali ini. Mereka masih bertahan dengan 4 solidnya mereka. Skylar udah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, tapi Rizal free hit dan tidak bisa ditahan kembali. Win of Nature telah dikeluarkan, respect terhadap seorang Clay. Ini dia Rizal. Good laner respect dengan Athena Shield yang sudah dia dapatkan. Iya, ini benar-benar respect. Karena memang damage-nya cukup sulit untuk ditahan lagi. Dan kita bakal melihat sedikit statistik dari seorang Skylar. Cloud yang digunakan dengan item-item yang menurut aku udah sangat amat cukup ya. Kalau kita ngomongin dari segi damage di menit yang ke-14. Kill participation di angka 68,9%. Udah mulai hadir ke arah teamfight. Bahkan kali ini mereka bisa mendapatkan satu pemain itu seorang Rasi. Oke, lihat ada sebuah Pai ke arah belakang. Petrify Gaming, Pai versus everybody. Tidak berhasil mendapatkan seorang Clay, tapi bakal lihat dia bisa diberikan Pai harus sumbang. Instant pick up, Lemon mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Kids.
Kids dan Shadow Kill kali ini masih ditahankan oleh seorang Albert. Dia tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan lihat Finn melakukan sedikit cuttingisasi, mencoba untuk menutup pergerakan atas seorang Skylar dan tidak ada rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Alter Ego untuk menuju ke arah mid lane-nya. Dua pemain hilang. Ini bakal jadi satu bahaya yang cukup mencekam untuk para pemain dari Alter Ego Esports karena mereka harus kehilangan outer mid turret di kondisi di mana Lordnya sudah mulai hadir juga dalam lane of down. Apakah akan ada gangguan yang diberikan oleh Alter Ego Esports atau mereka hanya akan merelakan hal tersebut, Ranger Mas? Oke, biasanya untuk barir para pemain dari tim Anarchy mereka menuju ke arah belakang Skylar mencoba untuk menggocek kembali dan bahkan hilang power retribution of Alter Ego hilang dengan Lemon. Raisa melahap dengan Insan. Albert pun tershutdown. Para pemain dari tim Anarchy mereka udah gak punya power lagi. Raisa surprise versus seorang Skylar. Mampukah mereka bertahan dengan permainan dari Pai versus Sika yang mereka miliki? Ada Pai mencoba untuk mengejar, burung dikejar naga dan bahkan terperangkap di kandang begitu saja. Pai menumpangkan seorang Clay dan dibalaskan dengan adanya Udil yang harus tergeletak di sungai kali ini, Nevin. Iya, targeting dari seorang Skylar langsung menuju ke arah seorang Udil. Meskipun kita tahu HP dari seorang Skylar sangat amat terbatas, tapi itu satu kesempatan yang besar banget untuk Anarchy meng-cancel Lord yang memang tadi sedang diupayakan oleh Alter Ego Esports. Dan untuk saat ini Raisel bersama seorang Pai, mereka masih mencoba untuk memberikan damage yang maksimal. Dua gold laner yang benar-benar bisa ngejaga posisi mereka dan tidak berhasil ditumbangkan. Gila, ini tim fight yang tidak ada habisnya. Kedua belah tim sama-sama barbar, sama-sama STM. Baku hantam setiap hari. Dan kalau bisa aku bilang Skylar udah nggak boleh ngambilin jungle-jungle yang dimiliki dari tim Anarchy ataupun Alter Ego. Karena itu adalah anak tangga yang bisa dia pegang. Untuk dia melakukan rotasi dari atas tengah ke bawah. Cloud itu butuh stacknya tetap on. Yes. Dengan 5 stack yang dia miliki, dia butuh namanya jungle-jungle itu untuk anak tangganya. Oke, stacknya udah mau habis, ke jungle yang ini tembak sekali, Art of Thievery jalan lagi. Tapi kalau ke jungle-nya botak kayak gini, berarti dia harus mengamanin Art of Thievery-nya kalau nggak hero, laning wave-nya, atau enggak ke arah Lord-nya itu sendiri kan. Posisinya terbuka, kalau ada jungle-jungle di belakang, itu dia bisa melakukan rotasi dengan diam-diam. Betul sekali, tapi harus diingat juga potensi bahaya dari seorang Razi ketika Skylarnya berpergian sendiri nantinya di area buff. Ya itu akan sangat mengerikan ketika surprising efeknya bisa dilakukan. Apalagi kita tadi sempat lihat juga Razi yang beriringan juga bersama seorang Raisel. Ini dua damage dealernya udah barengan. Tinggal nanti bagaimana defensif dari seorang Kids ketika berhadapan dengan para pemain RRQ-nya apakah kuat untuk menahan seluruh damage yang bisa diberikan di area Lord. Nah ini dia. Posisi Lord yang sebenarnya udah dipegang oleh tim Alter Ego Esports. Tapi mereka juga harus perhatikan di mana Finn berada. Karena Finn dari tadi yang menjadi masalah ketika team fight yang akan dimiliki Alter Ego itu sudah unggul. Kenapa aku bisa bilang Finn masalahnya? Ketika semua sudah di setup dengan baik, dengan tepat. Tapi Finn itu langsung initiate sebelum waktunya. Surprise attack yang selalu dikeluarkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Kids hampir saja terperangkap di dalam satu buah barrier yang dikeluarkan oleh seorang Finn. Yang membuat dia bisa di shutdown di depan sana. Ya, ini pagar yang emang berbahaya banget ya. Nggak berduri emang, tapi ini bisa memberikan impact yang besar dari teman-teman RRQ pastinya. Dan sejauh ini balik lagi, kedua tim nggak mau ngambil resiko. Memasuki karena menit yang ke-18 berarti akan ada Lord yang lebih kuat lagi nantinya. Dan Rasi memulai inisiasi tersebut karena seorang Clay. Masih ada Wish by Wish tapi Rasi tetap mendapatkan karena seorang Clay meskipun pada akhirnya harus ditumbangkan. Mau tidak mau pertukaran 1 untuk 1. Tapi kalau boleh jujur, ini keunggulan tetap di tangan dari Alter Ego. Yang tumbang itu Roamer, walaupun Roamer berkedok damage. Yes. Sedangkan dari RRQ mereka kehilangan crowd control. Mereka kehilangan Feather Strength. Instant magical damage, wajah! Dikeluarkan bersama mereka Blazing dari arah belakang. Masih ada satu mobil of nature. Membuat permainan dari tim Alter Ego masih bertahan di sana. Backline mundur ke arah belakang. Raisel mencoba untuk memberikan sedikit damage. Lemon gak mungkin bisa bertahan dari seorang Raisel. Tapi Udil terperangkap. Udil tertinggal di arah belakang. Ini berbahaya. Dengan ada power of retribution yang dimiliki dari seorang Albert. Mereka langsung mencoba untuk melakukan Lord. Tapi Kids tak gentar. Ini dia anak kecil tak kenal takut. Menuju ke arah depan. Mencoba untuk menghantam permainan dari tim Anarchy dan Shadow Kill. Menutup hari dari Kids. Di
Tidak ada power of retribution. Lord yang ke-18. Ini Lord yang berbahaya untuk Alter Ego, Nevin. Oke, potensi dari RRQ sudah mulai terlihat kali ini dan Lordnya berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari fight yang baru aja terjadi, memang inisiasi dari RRQ bagus banget. Dan ketika Udilnya kehilangan Black Juice, itu udah tinggal tugasnya Skylar aja untuk langsung mengeksekusi. Dan ya, move dari Skylar bagus banget kali ini. Dia tahu siapa yang harus di knockdown terlebih dahulu dan gak butuh waktu lama untuk membuat kitsnya tumbang. Dan itu menjadi satu masalah yang besar bagaimana pemilihan item dari Alter Ego Esports untuk menghadapi nantinya damage dari seorang Skylar. Oke, terdeteksi begitu saja, tapi di arah bottom lane tidak ada yang mengcover dari Lordnya itu sendiri. Skylar pun tidak mengcover karena Lord itu sendiri, Nevin. Ya, belum ada covering yang mau dilakukan. Mereka masih fokus untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya aja nampaknya. Dan menghabisi seluruh sisi buff dari para pemain Alter Ego Esports. Begitu juga untuk Alter Ego yang mereka nggak boleh pergi terlalu jauh untuk saat ini. Full defensive harus dikerahkan mengingat Lordnya yang bisa langsung memberikan efek damage yang besar ke area turretnya. Apalagi adanya seorang Finn dengan seorang initiator. Ini bakal semakin berbahaya untuk Alter Ego Esports. Oke, Skylar mencoba untuk mendorong satu buah wave di arah bottom lane. Wardnya bebas masuk ke arah base turret. Mereka tidak mau all in kali ini. Mereka harus mencari keberadaan, tapi lihat di sana. Rasi terdeteksi untuk kegeser. Ada Cyclone Ice. Save the day. Rasi, where are you going? Gak boleh pulang. Dan bahkan dipaksakan kali ini mengejar seorang Rasi. Gak boleh pulang, maunya digoyang dan makan Rasi. Buying time yang sangat mahal dilakukan oleh seorang Rasi. Ini kesempatan yang sangat mahal yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego untuk mendorong 3 wave secara bersamaan. Rasi, buying time, the best yang dia bisa lakukan tadi adalah hal yang baik menurut aku. Iya, mau nggak mau ya, karena dengan posisi kayak gitu, pilihannya ada dua doang. Antara that atau enggak ya buying time. Dan kalau kita lihat dari sisi item decision-nya menuju ke arah full item. Mau lihat bagaimana dari seorang kid sudah mulai membuat item defense. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Finn tidak terlihat, membuat seorang kids kali ini terperangkap di belakang para pemain dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah PS, para pemain dari tim Alter Ego. Albert membuka satu buah Shadow, satu Shadow kill tadi dikeluarkan. Winner of Nature dan keluarga tandanya Skylar bebas untuk bisa melakukan dive in dengan satu buah Blazing Duet. Yes. No, tidak keluar, oke. Masih ditahan. Aku kira ketika Albert memancing Wind of Nature, itu adalah saatnya Skylar untuk bersinar dengan Blazing Red. Tapi nampaknya mereka mau reset kembali, membawa game ini lebih lama lagi. Dan itu cukup menjadi pertanyaan aku dengan adanya kits yang sudah tidak ada, mereka memiliki keunggulan. Ya balik lagi, dengan adanya komunikasi, kesabaran, Alter Ego pun juga masih bisa mempertahankan base mereka, apalagi mereka punya Udil. Iya, meskipun memang tadi hanya ada 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports, RRQ nggak mengambil resiko yang terlalu banyak. Karena ketika mereka mengeluarkan seluruh source yang mereka miliki, mereka nggak pernah tahu kapan Alter Ego Esports akan melakukan sebuah inisiasi kembali. Mengingat adanya seorang Pai juga, dan Dragon Formnya yang bisa langsung jamin ke bagian belakang. Dan Lord sudah mulai hadir kembali. Di menit yang ke-22, apapun bisa terjadi dalam beberapa detik atau bahkan beberapa menit saja. Dan ini bakal menjadi berbahaya ketika disiplin dari kedua tim diuji di momen-momen seperti ini. Betul sekali, kedisiplinan kedua belah tim, bahkan RRQ sendiri yang sedang melakukan owning dari segi goal difference, dia juga bisa dipatahkan dengan posisi yang tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, 4.000 gold di menit sekarang itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Karena ini udah memasuki menit yang ke-22. Ini pasti item-item udah pada full semua. Jadi tidak terlalu berimpact. Sekarang berimpact gimana caranya satu buah point kill akan didapatkan oleh siapa. Itulah yang paling berimpact. Mereka juga harus menghitung gimana caranya Rizal team fight selanjutnya itu memiliki flicker. Karena kalau tidak, mereka akan bisa menyelesaikan dengan cepat. Wind of Nature pun bahkan dipaksa oleh Albert keluar. Immortality dihilangkan. Ya. Rizal sedangkan adalah power dari Alter Ego Esports. Ya, Lordnya kembali lagi berhasil diamankan oleh RRQ dengan base yang sudah sangat amat terbatas dari Alter Ego Esports. Ini bakal menjadi, bisa jadi last fight, bisa jadi fight-fight berikutnya juga akan ditahan oleh Alter Ego Esports. Tapi kalau kita ngomongin itu memang udah sangat amat full ya untuk kedua tim, ke-10 player yang mendadakan. Ini hanya bergantung dengan strategi seperti apa yang bisa diberikan oleh Alter Ego Esports untuk menahan serangan dari Lord dan juga 5 pemain dari RRQ. Oke, base-nya ditutup untuk bisa didorong secara bersamaan. Konsel tadi keluarkan, Pai menuju ke arah belakang. Ternyata itu distraksi. Lihat, Pai mengincar ke arah Konsel dan membuat Clay bebas menggunakan panel listrik.
Itu teknik ancaman yang dilakukan dan teknik gocekan yang sangat baik. Rasi! Shutdown didapatkan. What a play from Rasi. Menutup kemenangan dari tim RRQ. Masih membuat RRQ berpikir ulang untuk masuk ke base dari Alter Ego berkali-kali lipat. What a nice move dari Alter Ego Rasi. Esports sih. Ini Rasi juga berhasil memberikan damage yang luar biasa. Satu pemain hilang dan itu Albert itu menjadi satu kunci yang penting juga sebenarnya. Dan Lemon juga memecahkan immortalnya tadi di bagian belakang. Jadi beberapa informasi berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Cuman masih banyak PR yang harus mereka lakukan. Gak bisa mereka selalu stay di area base meskipun untuk sejauh ini RRQ lagi megang kendali permainannya. Silahkan instant replay-nya, Nevin. Oke, kita bakal lihat dari instant replay-nya bagaimana tadi Lord-nya udah mulai masuk dan Lemonnya udah pecah immortalnya. Tapi di sisi lain nih, dari Pai-nya memang ditumbangkan, tapi Rasinya dia berani banget, dia tahu momen seperti apa yang bisa dia manfaatin untuk Rovevia keluar dan hilang sudah seorang Albert di momen tersebut. Dan kembali lagi masuk ke arah menit yang ke-25. Semakin sulit lagi untuk kedua tim karena biasanya di menit-menit seperti ini nih surprise sering banget terjadi dan satu mistake moment aja itu bisa ngerubah nasib dari kedua tim. Kalau ngomongin item udah jelas ya dari segi damage yang paling diprioritaskan oleh kedua tim, tapi kali ini dari seorang Kids juga udah full ke arah defense, dia bakal coba untuk menjadi garda terdepan buat teman-temannya. Ya, dan tadi adalah teknik yang sangat baik. Finn melakukan konsil di arah top lane. Ketika itu, Pai sadar ada konsil dan dia harus buka Black Dragon Transform fokus ke arah Finn-nya. Karena kemungkinan besar Finn akan membuka dengan satu buah wall charge, tapi itu ternyata distraksi saja. Itu hanya sebuah gocekan untuk membuat Clay bisa fully ngeluarin Feather Strike-nya. Ingat ya, if itu kan banyak untuk tetesan-tetesannya. Ya. Feather Strike itu nggak banyak. Betul. Jadi mungkin cukup waktu sampai Pai bisa balik lagi ke bawah. Setidaknya 2-3 tetes aja udah cukup untuk keluar sih. Dan Skylar mungkin sekarang udah mulai harus fokus ke arah Immortality maybe? Skylar Udah menit segini? Ya udah boleh sih, meskipun emang dia punya escape tapi kayaknya akan cukup berbahaya nantinya. Apalagi Blood Armor ya udah pasti akan coba untuk diamankan oleh beberapa player dari Alter Ego Esports memberikan damage yang lumayan ke arah seorang Skylar. Dan kalau kita lihat juga dari para pemain Alter Ego Esports mereka masih menunggu momentum yang tepat, begitu juga dari RRQ karena Lordnya udah mulai hadir. Banyak hal yang bisa terjadi seperti saat ini. Finn ya langsung menemukan seorang Rasi tapi sayangnya masih ada Magic Sentry di sana membuka langsung informasi para pemain RRQ. Itu dia, berhadapan, tidak berjumpa, tidak bisa bersama. Rasanya nggak enak, Waduh. walaupun berseberang-seberangan ya. Waduh. Iya, biasanya temboknya tinggi kalau gitu. Aduh. Kita lihat para pemain dari tim RRQ, mereka bakal coba fokus untuk tim fight terlebih dahulu. Kids bakal dicolek, lihat damage yang terlalu besar diberikan. Kids harus mundur ke belakang, mau tidak mau. Rasi, Petrify-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Serangan Immortality dipecahkan oleh seorang udah ada from Bogor. Hilang begitu saja Kids. Satu punishment dengan sangat baik, membalikan kembali keadaannya. Sirpai mencoba untuk bertahan, Petrify Gaming dikeluarkan, tapi Pai harus hilang bersama dengan Immortality yang diambil ke Lemon versus everybody. Damage dari seorang Skylar terlalu sakit. Kiss di depan sana bakal coba ditangkap bersama dengan seorang Pai yang hilang mundur ke arah belakang. Raisel menjadi penyelamat bersama dengan satu buah win of nature yang sudah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Mereka dilahap habis dan Udil kali ini akan menjadi korban yang selanjutnya. Double kill from Albert ternyata menjadi satu buah titik terang dari tim RRQ. Surprise attack! Godlike didapatkan, Raisel Immortality-nya pecah. Dan bahkan dari seorang Finn mencoba untuk mengejar seorang Raisel. Skylar is coming, where are you going? Dan ternyata shutdown. Finally Raisel akhirnya bisa ditumbangkan untuk pertama kalinya. Menyisakan dua pemain untuk masing-masing tim. Finn dengan HP-nya terbatas masih cukup kuat pastinya untuk bisa berada di area mid lane. Melakukan clearing wave yang begitu cepat. Dan ini bakal jadi berbahaya ketika wave-nya sudah mulai masuk. Hati-hati. Mereka mau Royal Rumble 2 versus 2. Skuad party duo. Kali ini mampukah mereka bertahan, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar. Terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk bertahan. Clear minion yang sangat cepat. Para pemain dari tim RRQ mencoba memaksakan dengan satu buah super minion di arah bottom lane. Dan Decimet dikeluarkan, tidak ada Decimet kembali. Watchers pun hilang, gets down, master kill. Pai akan tersisa seorang diri. Clay is coming, Feather Strike dikeluarkan. Rase kali ini tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Dan RRQ berhasil mengamankan game yang kedua.